beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Hari ini Kak Mary bawa bendera loh, merah putih. Bajunya juga merah putih. Kenapa ayo? Ya benar sekali. Hari ini kita akan merayakan edisi kemerdekaan. Termasuk di sekolah minggu. Kita sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia. Mari kita membangun bangsa dan negara kita ya. Indonesia sudah berusia 75 tahun. Kita tetap belajar membangun bangsa kita menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi bangsa yang luar biasa dan memuliakan Tuhan. Hari ini edisi khusus ada drama loh dan juga ada siapa? Ada para pejuang yang akan melayani juga. Siapakah para pejuang? Ada Kak Hendro, ada Kak Mingming, ada Pak Martin dan juga ada siapa lagi? Kak Ari. Nah, mereka yang akan bersama-sama di dalam perjuangan ini menjadikan anak-anak juga sebagai pejuangnya Tuhan. Terus nanti ada yang bercerita. Siapa yang bercerita? Di kelas kecil ada Ibu Elizabeth yang akan bercerita. Dan yang kelas besar ada Pak Yosep yang akan bercerita. Ayo. Sama-sama kita mengikuti hari kemerdekaan ini. Merdeka! Hari di sana ada musuh. Oke, kita lempar ya. Wah. Iya. Lempar lagi. Oh, yang sana, kiri. Iya. Hari pinjam runcingnya. Tolong, ada yang terluka. Tolong bro. Coba. Oke. Ayo ini.
parah ini. Bagaimana ini? Wah, sudah tidak bernafas. Bagaimana ini? Ayo pompa jantungnya. Waduh. Wah, puji Tuhan. Teman kita hidup kembali. Dengarkan degup jantungku. Begitu luar biasa. Mari kita muji Tuhan. Dengarkan degup jantungku. Dengarkan degup jantungku. Dengarkan detak nadiku. Dengarkanlah suara hatiku. Semua bersuka cita. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarlah derap langkahku, dengarlah tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Yuk adik-adik, mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan sukacita. Ku takkan berhenti memuji Dia. Dengarkan degup jantungku, dengarkan detak nadiku, dengarkanlah suara hatiku, semua bersuka cita. Dengarkan derap langkahku, dengarkan tepuk tanganku, dengarkanlah siulan mulutku, tandaku bersuka cita. Ku takkan berhenti memuji Tuhan, ku takkan berhenti bersuka di dalamnya, ku takkan berhenti bernyanyi bagi Dia, karena sukacita dalamku. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka. Haleluya, 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 hatiku bersuka karena-Mu. Haleluya, haleluya, hatiku bersuka karena-Mu. Adik-adik, ada kabar yang baik dari seluruh warga negara Indonesia. Indonesia sudah merdeka. Indonesia sudah merdeka. Mari kita dengarkan beritanya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka
Indonesia bisa merdeka, itu semua karena jasa para pejuang. Tapi banyak pejuang-pejuang yang sudah gugur. Tapi sesungguhnya kita bisa merdeka saat ini karena kemurahan Tuhan. Benar. Merdeka. Merdeka. Kita sebagai anak-anak pejuang Allah, kita adalah Laskar Kristus yang berjuang melawan dosa dan ketidakbenaran. Kita sebagai Laskar Kristus tidak boleh mengecewakan pengorbanan para pejuang. Kita sebagai Laskar Kristus harus menunjukkan kita mampu sebagai anak-anak Tuhan membanggakan Indonesia. Adik-adik, mari bersama kakak-kakak di sini kita nyanyikan pujian Laskar Kristus. Sebelumnya kita berdoa dulu ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kemerdekaan kepada kami. Tuhan, kalau pada saat ini kami boleh menikmati kemerdekaan semua karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan, izinkan kami Tuhan untuk memujikan kembali, mengenang kembali masa-masa perjuangan dari pahlawan kami. Dan kami boleh mengisinya kemerdekaan kami Tuhan dengan karya-karya yang kami lakukan. Ya Tuhan, sebentar kami akan terus memulai acara sekolah minggu kami. Biar Tuhan yang menyertai dan Tuhan memimpin. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Adik-adik, mari kita jadi Laskar Kristus. Laskar yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya Laskar Kristus, siap gerak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Siap gerak. Adik-adik, sebagai prajurit Kristus, mari kita diperlengkapi dengan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita, mari kita nyanyikan pujian ini, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang kepadamu, ucap syukur atas kebaikan-Mu. Sekarang ku buka telingaku, ku mau dengar suara-Mu. Biar ku mengenalmu lebih dalam, lebih dekat. Bapa, ajarku mengerti tentang isi hati-Mu. Adik-adik, mari kita kembali menyanyikan pujian ini dan minta Tuhan menolong kita untuk sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Bapakku
Halo adik-adik, senang sekali pagi hari ini kakak bisa ikut beribadah dalam ibadah sekolah minggu online bersama dengan adik-adik di rumah. Perkenalkan, nama kakak Yosep Gunawan. Jadi kalian bisa panggil kakak dengan panggilan Kak Yosep. Nah adik-adik, saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang bertemakan tentang kemerdekaan atau membangun bangsa. Nah sebelumnya, Kak Yosep ajak kita untuk bersama-sama kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, sungguh kami sangat bersyukur kalau pagi hari ini kami semua bisa dapat beribadah kepada Tuhan dan khususnya di dalam sebuah ibadah untuk memperingati akan HUT RI yang ke-75, di mana kami akan belajar sesuatu bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di Indonesia ini. Tuhan mau panggil kami, Tuhan mau pakai kami untuk boleh menjadi berkat, membangun bangsa kami tercinta. Kiranya Tuhan tolong setiap kami, juga Kak Yosep, dan juga setiap adik-adik di rumah masing-masing, tatkala kami akan membaca firman Tuhan dan mendengarkan, belajar dari firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik sekalian, waktu kita beribadah sekolah minggu secara online di pagi hari ini, kita berada di tanggal 16 Agustus adik-adik. Dan pastinya besok kita akan memasuki tanggal 17 Agustus 2020. Adik-adik tahu nggak, setiap tanggal 17 Agustus kita memperingati hari apa? Ya, betul. Kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan besok 17 Agustus 2020 kita akan memperingatinya yang ke-75 tahun adik-adik. Memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-75. Sudah panjang usia kemerdekaan kita adik-adik. Dan biarlah kiranya terkala kita memperingati kemerdekaan yang ke-75 ini, kita disadarkan adik-adik. Untuk apa? Bersyukur kepada Tuhan. 75 tahun sudah Tuhan menganugerahkan kemerdekaan kepada bangsa kita Indonesia. Dan juga kita tidak lupakan orang-orang yang sudah berjuang, orang-orang yang sudah mengorbankan waktu, tenaga, harta, bahkan nyawa mereka demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah adik-adik, sekarang giliran Kak Yosep, giliran kita nih untuk mengisi kemerdekaan bangsa ini. Caranya gimana? Membangun, berjuang, membangun bangsa kita tercinta. Berjuang lagi, apa harus perang lagi Kak? Begitu ya. Atau harus angkat senjata lagi? Oh tentu nggak gitu caranya adik-adik. Perjuangan kita membangun negara Indonesia adalah dengan cara seperti yang akan kita pelajari dari seorang tokoh. Khususnya di dalam perjanjian lama, kita akan belajar dari seorang tokoh yang mana apa yang dia contohkan, apa yang dia teladankan di dalam firman Tuhan di salah satu kitab, itu akan menjadi berkat, menjadi contoh bagi kita untuk kita membangun bangsa Indonesia. Mengisi kemerdekaan bangsa ini dengan membangun bangsa Indonesia. Siapakah tokoh itu? Nah, Kak Yosef berharap setiap adik-adik di rumah juga boleh mempersiapkan Alkitabnya ya, karena nanti kita akan membuka salah satu bagian Alkitab dan kita akan membaca beberapa ayat di dalam bagian firman Tuhan tersebut. Adik-adik, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama dari seorang tokoh yang bernama Nehemia. Nehemia. Jadi mari persiapkan Alkitabnya dan bukalah kitab Nehemia adik-adik. Karena nanti dari tokoh Nehemia kita akan dapat belajar beberapa hal yang akan menolong kita, menolong Kak Yosep, menolong adik-adik di rumah untuk kita bisa mendapatkan contoh, pelajaran, berkat bagaimana caranya kita membangun bangsa Indonesia ini, tempat di mana kita tinggal. Adik-adik sekalian, dari tokoh Nehemia dan dari apa yang dia lakukan, kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, adik-adik, di dalam kehidupan Nehemia, Nehemia mempunyai yang namanya kasih, kepedulian terhadap bangsanya. Adik-adik perlu kita ketahui, waktu kita membaca kitab Nehemia ini, maka bangsa Israel sedang berada di dalam yang namanya pembuangan. Pembuangan? Apa itu? Adik-adik, di satu masa karena bangsa Israel, umat Israel tidak taat kepada perintah Allah, maka Allah menghukum umatnya ini. Meskipun Israel adalah umat yang dikasihinya, tapi Allah hukum karena umat Israel tidak taat kepada Allah.
Dan bentuk penghukuman Allah adalah Allah mengizinkan bangsa lain untuk dipakai oleh Tuhan memberikan penghukuman kepada umat Israel. Umat Israel berada di dalam penjajahan dari bangsa lain ini, dan umat Israel juga harus mengalami yang namanya pembuangan. Umat Israel harus tinggal di sebuah tempat yang jauh, di sebuah tempat yang pastinya mereka hidup di sana tidak menyenangkan atau tidak mengenakan. Nah, Nehemia adalah salah seorang yang harus hidup di negara pembuangan ini, adik-adik. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Nehemia pasal pertama ayat ke-11, ketika itu aku ini juru minuman raja. Meskipun Nehemia hidup di tempat pembuangan, tetapi Nehemia pada waktu itu mempunyai tugas atau pekerjaan sebagai juru minuman raja, adik-adik. Sebuah pekerjaan yang sangat penting sekali, yaitu dia harus memastikan segala macam bentuk minuman yang akan diminum oleh raja itu harus aman, harus layak untuk diminum dan tidak mengganggu kesehatan atau kehidupan raja. Sehingga pastinya pekerjaan Nehemia ini membuat dia menjadi orang yang hidup dekat dengan raja. Punya jabatan yang tinggi, terhormat, dan punya fasilitas yang mewah, begitu ya. Seharusnya dengan keadaan itu membuat Nehemia cukup puas atau senang. Tetapi tidak ternyata. Ketika Nehemia mendengar dari salah seorang saudara yang bernama Hanani tentang bagaimana negaranya, bagaimana tempat yang telah dia tinggalkan, hidupnya itu keadaannya sangat di luar apa yang menjadi dugaan dia. Apa yang didengar oleh Nehemia, adik-adik? Mari kita baca dari Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 3. Berbunyi demikian, riwayat Nehemia bin Hakalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Nehemia mendengar kabar bahwa Yerusalem menjadi reruntuhan. Temboknya menjadi reruntuhan. Pintu-pintu gerbangnya terbakar. Dan orang-orang yang tinggal di sana hidup dalam keadaan yang menderita. Sehingga meskipun Nehemia hidup dengan jabatan, fasilitas yang enak, yang mewah, maka sontak membuat dia ketika mendengar kabar tentang bangsanya seperti itu, sesama kaumnya seperti itu, dia dikatakan sangat sedih. Ayat 4 mengatakan dari pasal 1, ketika aku dengar berita ini, duduklah aku, yaitu duduklah Nehemia. Ngapain Nehemia? Menangis dan berkabung selama beberapa hari. Nehemia sedih, menangis dan berkabung. Berkabung artinya berduka cita karena telah terjadi sesuatu yang tidak baik, yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan dialami oleh kaum sebangsanya, dialami oleh negaranya, kotanya, tempat di mana dia tinggal. Sedih, menangis, berkabung. Kok bisa? Padahal Nehemia sudah hidup enak meskipun berada di negara pembuangan. Karena Nehemia punya kasih, adik-adik. Dia mengasihi bangsanya, dia mengasihi sesama kaumnya. Itulah yang membuat dia sedih ketika mendengar kabar yang tidak baik terjadi di negaranya dan di kaum sebangsanya. Kasihnya kepada bangsanya dan kepada sesama kaumnya membuat dia juga peduli. Kepeduliannya membuat dia mempunyai harapan bahwa dia rindu supaya reruntuhan Yerusalem dibangun kembali. Tembok yang runtuh dibangun kembali. Dan supaya pintu gerbangnya terbakar dibangun kembali. Dan supaya rakyat Israel, umat Israel boleh hidup tidak lagi menderita. Itu bentuk kepedulian dia, punya harapan seperti itu. Dan itulah yang mendorong dia untuk kemudian pergi kepada Raja Artasasta, memohon izin supaya Raja Artasasta mengizinkan dia pulang dan mewujudkan kepeduliannya, harapannya itu. Dan itulah juga menjadi sesuatu yang mendorong Nehemia untuk ketika bertemu dengan kaum sebangsanya untuk men-sharingkan harapan ini, kepedulian ini, menceritakan tentang harapan ini, kepedulian ini. Dan menggerakkan setiap kaum sebangsanya untuk apa? Bersama-sama, bekerja sama, membangun Yerusalem, membangun temboknya, membangun kembali Israel. Ini semua karena Nehemia punya kasih dan punya kepedulian terhadap bangsanya.
Adik-adik, bangsa Indonesia hari-hari ini sedang hidup di dalam sebuah keadaan yang cukup sulit. Hidup di dalam sebuah keadaan yang tidak menyenangkan. Hidup di dalam keadaan yang tidak mudah untuk dilalui. Adakah kita, Kak Yosef dan adik-adik punya kasih dan kepedulian kepada bangsa ini? Kalau jawabannya adalah iya, maka seharusnya mendorong Kak Yosef dan adik-adik sekalian untuk mau berbuat sesuatu, berjuang bagi kemajuan, pembangunan bangsa Indonesia tercinta ini. Yang kedua adik-adik, selain Nehemia punya kasih dan kepedulian terhadap bangsanya, Nehemia yang kedua punya iman yang teguh kepada Tuhan. Menarik sekali adik-adik, ketika Nehemia mendengar bahwa bangsanya, kota Yerusalem yang sudah menjadi reruntuhan, temboknya hancur, luluh lantah, maka Nehemia tidak langsung berbuat ini dan itu, merancangkan strategi ini dan itu, mencari ide ini dan itu, tidak. Tetapi yang dilakukan pertama kali oleh Nehemia adalah apa? Berdoa. Yes, berdoa. Itulah langkah pertama yang dilakukan oleh Nehemia. Di dalam ayat yang keempat pasal pertama dikatakan bahwa aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Mendengar berita tidak menyenangkan, menimpa kaumnya, menimpa Israel, menimpa kota tempat di mana Nehemia tinggal, yang sudah menjadi reruntuhan, Nehemia berdoa. Bahkan di dalam doanya adalah apa? Meminta ampun atas kesalahan yang telah dilakukannya dan oleh leluhurnya, yaitu tidak taat kepada Tuhan, yang menyebabkan Israel dihukum oleh Tuhan. Doa pengampunan dosa dipanjatkan kepada Tuhan. Tapi kemudian juga di dalam ayat yang ke-11 dikatakan, ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu. Dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Selain berdoa mengakui dosa bangsanya, dosa kaumnya, maka Nehemia juga berdoa memohon pertolongan, campur tangan kuasa Tuhan. Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya. Karena Nehemia meyakini imannya yang teguh yang dia wujudkan melalui doa kepada Tuhan, itu menuntun dia kepada kesadaran hanya Tuhan. Hanya Tuhan saja yang mampu untuk memulihkan bangsa Israel, memulihkan kota Yerusalem, memulihkan umat Israel. Hanya Tuhan saja mampu untuk melakukannya. Dan imannya juga yang dia wujudkan di dalam doa, meyakini bahwa tanpa pertolongan Tuhan, segala rencananya, segala kepeduliannya, segala harapannya akan sia-sia. Nggak akan pernah bisa terwujud tanpa pertolongan Tuhan. Karena itu, di dalam doanya, sebagai wujud daripada iman dia kepada Tuhan, dia punya iman yang teguh kepada Tuhan, yang dia wujudkan di dalam doa. Nah, justru adik-adik ketika Nehemia berdoa kepada Tuhan dan mengandalkan kuasa Tuhan, maka hal-hal yang ajaib terjadi. Yaitu apa? Ketika dia menghadap Raja Artasasta, Tuhan menggerakkan raja ini untuk akhirnya memberikan izin kepada Nehemia. Sehingga Nehemia diizinkan untuk pulang, mewujudkan apa yang menjadi harapannya itu. Wow, kalau bukan karena campur tangan Tuhan menggerakkan hati Raja Artasasta, tidak mungkin terjadi adik-adik. Lalu apa lagi? Menggerakkan hati kaum Israel yang digerakkan oleh, dimotivasi atau kemudian juga diajak oleh Nehemia untuk bekerja sama membangun tembok Yerusalem. Maka orang-orang Israel kemudian berkata, ya kami siap mendukung, kami siap membangun. Wow, luar biasa. Campur tangan Tuhan menggerakkan umat Israel untuk melakukan ini. Lalu juga pertolongan Tuhan ketika harus menghadapi kesulitan, tantangan dari orang-orang yang tidak senang. Tuhan juga menolong. Dan akhirnya Tuhan menolong di dalam setiap proses pembangunan sampai tembok itu selesai dalam waktu 52 hari. Bukan waktu yang singkat loh adik-adik. Memang tidak terlalu lama, bukan waktu yang lama sekali, tapi juga bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang pendek. Mengingat zaman itu sarana prasarananya, alat-alatnya belum lagi ada tekanan dari musuh. Kalau bisa selesai dalam 52 hari, itu pertolongan Tuhan adik-adik. Luar biasa sekali. Karena Nehemia berdoa kepada Tuhan. Beriman bahwa Tuhan mampu untuk menolong, memulihkan bangsanya. Seperti Nehemia yang begitu beriman kepada Tuhan yang diwujudkan dalam doa. Adik-adik kita juga harus beriman. Kak Yosef dan adik-adik sekalian harus beriman. Diwujudkan di dalam doa. Hanya Tuhan saja. Tuhan yang kita sembah yang mampu untuk memulihkan
bangsa Indonesia ini. Karena itu yuk ambil waktu entah di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Khususkan ada waktu di setiap hari kita adik-adik untuk kita apa? Berdoa bagi bangsa ini, bersyafaat bagi bangsa ini. Adik-adik Kak Yosef mengajak mulai hari ini kita nggak lagi hanya berdoa untuk kesenangan kita, kebahagiaan kita, kesukacitaan kita, untuk segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kita saja. Tapi mari kita berdoa bagi bangsa Indonesia ini. Karena dikatakan di dalam firman Tuhan, di bagian lain yaitu kesejahteraan kota ini atau kesejahteraan bangsa ini itu juga menjadi kesejahteraan kita juga. Kita doakan untuk kesejahteraan bangsa ini ya, adik-adik sekalian. Karena kita punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang mampu untuk memulihkan bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, yang terakhir adik-adik, Nehemia bukan cuma punya kasih dan kepedulian, bukan cuma punya iman yang teguh kepada Tuhan, tapi Nehemia juga punya kemauan untuk bekerja, berusaha dengan sekuat tenaga, dengan segenap hati. Ya, Nehemia mau bekerja, berusaha dengan segenap hati, dengan sekuat tenaga. Kenapa? Karena nggak mudah proses Nehemia untuk membangun kembali Yerusalem sudah menjadi reruntuhan, membangun kembali tembok yang sudah menjadi reruntuhan, membangun kembali pintu-pintu gerbangnya. Tidak mudah. Kenapa? Karena ada dua orang dengan mungkin pengikut-pengikut yang lain. Dua orang ini bernama Sanbalat dan Tobia. Dua orang ini tidak senang melihat kesejahteraan umat Israel. Kak Yosef jadi teringat ada seorang komedian di Indonesia ini yang punya slogan begitu ya. Dan Kak Yosef mau pinjam slogannya, yaitu SMS. Sanbalat dan Tobia ini termasuk orang yang punya slogan hidup yaitu SMS. Senang kalau melihat orang susah dan susah kalau melihat orang senang. Sanbalat dan Tobia senang kalau melihat umat Israel itu susah. Tetap Yerusalem menjadi reruntuhan, umatnya hidup di dalam keadaan yang tercela menderita. Mereka senang. Justru mereka susah, Sanbalat dan Tobia susah. Susah hati, gak senang, gak suka. Kalau melihat Yerusalem dibangun kembali, temboknya dibangun kembali, pintu gerbangnya dibangun kembali. Umat Israel hidup di dalam kesejahteraan kembali. Mereka nggak suka, mereka nggak senang. Dan mereka melancarkan banyak sekali niat-niat jahat adik-adik. Karena mereka nggak senang. Apa saja yang mereka lancarkan adik-adik? Kita bisa lihat di dalam pasal yang keempat adik-adik. Mari kita lihat pasal yang keempat. Apa saja yang dilakukan oleh Sanbalat dan Tobia sebagai tanda mereka nggak senang terhadap apa yang dilakukan oleh Nehemia dan kaumnya. Yaitu yang pertama, Sanbalat dan Tobia menghina, mengejek, mengolok-olok. Pasal 4 ayat 1 sampai 3 adik-adik. Saya mau bacakan bagi kita sekalian. Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia, orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Wow, ini merupakan sebuah hinaan, ejekan, olokan yang dilancarkan oleh Sanbalat dan Tobia kepada apa yang dilakukan oleh Nehemia dan umat Israel. Tapi bukan hanya cuman dengan ejekan, hinaan atau olok-olok adik-adik. Sanbalat dan Tobia juga di dalam pasal yang keempat ayat ke-8 dikatakan mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Mereka juga ternyata hendak memerangi secara langsung dan mengadakan kekacauan di sana adik-adik. Sampai seperti itu tidak senangnya. Sampai seperti itu sakit hatinya mereka. Tidak senang melihat Yerusalem dibangun kembali, temboknya dibangun kembali. Sehingga tidak mudah loh adik-adik. Nehemia melakukan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Berjuang demi bangsanya, enggak mudah, enggak mudah. Tetapi Nehemia tidak menyerah. Luar biasa sekali. Tantangan yang dihadapi membuat dia tidak mau menyerah. Sebaliknya dia terus berjuang. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia mendorong kaumnya, sebangsanya, supaya tetap bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan yang begitu besar ini.
Karena tanpa kerjasama, tanpa kesatuan hati bisa berantakan adik-adik pekerjaan besar ini. Lalu juga di dalam pasal keempat ayat 14 dikatakan, kuamati semuanya lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Janganlah kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Nehemia memberikan kata-kata motivasi, kata-kata yang menguatkan iman sesama kaumnya, sebangsanya. Supaya ketika menghadapi tantangan, jangan menyerah. Tapi ingatlah kepada Tuhan. Jangan takut kepada musuh, jangan takut kepada manusia. Tapi ingatlah kepada Tuhan. Wow, luar biasa sekali. Dan Nehemia juga membuat strategi yang sangat jitu sekali untuk menghadapi yang namanya serangan-serangan dari orang-orang yang tidak menyukainya, yaitu Sanbalat dan Tobia. Strateginya bagaimana? Ketika ada sekelompok orang yang bekerja membangun reruntuhan, membangun tembok Yerusalem, maka ada sekelompok orang lain yang kemudian berjaga-jaga dengan senjata untuk memberikan rasa aman kepada orang yang sedang bekerja membangun. Atau ketika satu orang, satu tangannya, misalkan tangan kiri memegang alat untuk membangun, maka tangan kanannya memegang senjata sebagai tanda siap ketika ada serangan. Ini strategi yang sangat jitu sekali yang dilakukan oleh Nehemia kepada umatnya supaya pembangunan tetap terlaksana, adik-adik. Ini semua memberikan sebuah inti bahwa Nehemia tidak mau menyerah terhadap tantangan. Justru tantangan mengasah dia untuk tidak mau menyerah, tapi justru berjuang dan mengandalkan kepada kuasa Tuhan. Adik-adik, hari-hari ini negara kita juga seperti yang kita ketahui sedang menghadapi tantangan global. Indonesia juga mengalaminya, yaitu COVID-19 ini, adik-adik. Pandemi ini yang sudah berbulan-bulan kita alami. Dan karena pandemi ini mengharuskan adik-adik khususnya di rumah untuk belajar dari rumah, bersekolah dari rumah ya. Ya biasanya bersekolah belajar di tempat sekolahnya, sekarang belajar dari rumah. Aduh, nggak nyaman, adaptasi, nggak enak, nggak suka, begitu. Tetapi Kak Yosef mau bilang, tetap semangat adik-adik. Jangan menyerah, tetap berjuang. Karena proses ini adalah merupakan bagian dari adik-adik menggapai cita-cita. Karena itu jangan menyerah. Ini adalah bagian proses adik-adik untuk menggapai cita-cita. Sebagai dokter mungkin, sebagai insinyur, sebagai pengusaha, atau sebagai yang lainnya. Dan ini masa-masa seperti ini belajar dari rumah adalah satu bagian yang Tuhan izinkan untuk adik-adik alami. Tetap semangat adik-adik ya, supaya adik-adik nanti bisa menggapai cita-citanya dan bisa bersumbangsi bagi kemajuan bangsa Indonesia ini dengan profesi yang adik-adik cita-citakan. Lalu orang tua kita adik-adik juga nggak gampang loh. Orang tua kita juga ketika harus bekerja dari rumah atau mungkin penghasilannya menurun di masa pandemi ini nggak mudah adik-adik. Karena itu yuk adik-adik doakan. Doakan orang tua kita, doakan orang tua adik-adik, pekerjaannya supaya tetap diberkati Tuhan. Dan adik-adik juga, Kak Yusuf juga belajar untuk hidup hemat. Belajar menabung untuk masa depan kita menggapai cita-cita. Jangan terlalu banyak menuntut, minta ini, minta itu. Apalagi yang bukan jadi kebutuhan kita. Mari belajar untuk memahami, mengerti akan pergumulan orang tua kita. Adik-adik, kita juga dianjurkan untuk beribadah dari rumah. Adik-adik puji Tuhan, Gereja Kristen Kalam Kudus Malang melalui Kak Mary sebagai pembina sekolah minggu, para pengurus sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dengan tekun, dengan setia, tanpa menyerah. Walaupun harus bercapek-capek, korban waktu, tenaga, tapi tetap dengan sukacita loh, melayani adik-adik di rumah, menyelenggarakan ibadah sekolah minggu. Nah, kalau yang lain juga sukacita, adik-adik di rumah juga harus tekun ya, setia, sukacita beribadah dari rumah. Karena Tuhan bukan hanya mencari orang yang berilmu, tetapi Tuhan juga mencari orang yang beriman. Adik-adik, sekolah minggu yang kita ikuti, yang teman-teman ikuti di rumah, akan berbuah pasti menjadikan adik-adik sebagai orang yang bukan hanya berilmu tinggi, tetapi juga beriman. Karena dengan beriman, adik-adik akan mampu untuk hidup di dalam kebenaran dan di dalam kasih yang akan membangun dan menyejahterakan bangsa kita. Adik-adik, Tuhan mau pakai adik-adik sekalian di rumah, juga termasuk Kak Yosef, untuk berjuang, untuk membangun bangsa kita
kota kita tercinta. Oleh karena itu, siapkanlah diri kita dan berikanlah diri kita kepada Tuhan adik-adik untuk Tuhan pakai menjadi pejuang-pejuang bagi kesejahteraan kota dan juga bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan menolong Kak Yosef dan menolong adik-adik semua untuk terus berjuang bagi kemajuan, bagi kesejahteraan bangsa dan kota kita ini. Tuhan Yesus menolong kita semua adik-adik. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suara hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah kiranya Tuhan yang memberkati masing-masing kami, baik Kak Yosef yang menyampaikan dan juga adik-adik di rumah yang belajar firman Tuhan, supaya kami semua dipakai oleh Tuhan untuk boleh menjadi pejuang-pejuang yang berjuang untuk membangun kesejahteraan kota dan bangsa Indonesia ini. Kehadiran kami di masyarakat, di lingkungan sekitar boleh menjadi berkat, dampak positif dan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, ayat hafalan untuk kebaktian sekolah minggu di pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Mari buka Alkitabnya, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7. Kak Yosef mau bacakan bagi kita sekalian, Yeremia pasal 29 ayat yang ke-7 berbunyi demikian. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sekali lagi ya adik-adik, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu, Kak Yosef, adik-adik ditempatkan, begitu maksudnya ya. Tuhan menempatkan kita di Kota Malang, Tuhan menempatkan kita di Indonesia, supaya kita melakukan apa adik-adik? Menjadi berkat. Caranya gimana? Yang pertama, berdoa bagi kesejahteraan Kota Malang, berdoa bagi kesejahteraan bangsa ini. Yang kedua, mengusahakan kesejahteraan kota dan bangsa ini. Caranya gimana? Mendukung anjuran pemerintah salah satunya, yaitu tidak keluar rumah kalau tidak perlu. Kalaupun harus keluar rumah, pakai masker, jaga jarak, sering mencuci tangan atau bawa hand sanitizer. Atau yang bisa kita lakukan adalah apa adik-adik? Mendukung gerakan COVID-19 yang juga dilakukan oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Malang untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Kita bisa menyisihkan sebagian dari uang jajan kita adik-adik untuk kita kumpulkan, kemudian kita berikan kepada Gereja Kristen Kalam Kudus Malang, dan gereja nanti akan menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk menanggulangi COVID-19 ini. Ini salah satu bentuknya yang bisa kita lakukan. Biar kiranya ini menjadi berkat bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya kita semua dimampukan untuk menjadi orang-orang yang berjuang bagi kebangunan bangsa Indonesia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Benaya sudah dengar firman Tuhan belum hari ini? Oh, sudah Nesya. Aku suatu hari nanti akan menjadi dokter, makanya aku memakai pakaian dokter hari ini. Kalau Benaya? Kalau aku ingin menjadi seorang tentara angkatan laut. Aku akan berjuang seperti para pejuang untuk membuat Indonesia aman. Kalau Nesya gimana? Kalau aku akan menjadikan semua orang sehat, karena dulu saat berperangan aku tidak bisa merawat orang yang sakit atau terluka. Di masa depanku, aku akan merawat orang yang sakit dan menjadikan mereka sehat lagi agar bisa menghargai pahlawan yang sudah gugur. Wah, berarti kita butuh seorang guru ya, agar cita-cita kita bisa tercapai. Iya, betul sekali adik-adik. Nah, karena itu kita harus belajar yang rajin supaya kita bisa membanggakan Indonesia. Begitu juga adik-adik di rumah. Nah, seperti Kari ingin mendidik anak-anak supaya menjadi penerus bangsa yang membanggakan Indonesia dan membanggakan Tuhan Yesus. Semoga Tuhan menyertai masa depan kita. Amin. Teman-teman, firman sudah kita dengarkan. Pujian sudah kita nyanyikan juga. Nah, sekarang mari kita berikan persembahan terbaik untuk Tuhan. Teman-teman harus selalu ingat ya, sebagai apapun kita nanti, kita harus membanggakan Indonesia dan tidak boleh mengecewakan Tuhan. Sambil kita memberikan persembahan, mari kita nyanyikan Yesus Penolongku.
kita mau buat aktivitas hari ini. Aktivitas yang mengingatkan kita tentang kemerdekaan Indonesia yang sudah 75 tahun. Nah, hari ini kita mau buat aktivitas yang mengingatkan bahwa kita ini adalah bangsa yang besar yang terus kita mau doakan kepada Tuhan untuk boleh semakin berkembang, semakin maju. Kita juga mau menjadi anak-anak yang mempunyai tekad yang baik untuk bangsa negara ini. Bertekad untuk membuat bangsa negara ini semakin baik, semakin hari. Kita buat sama-sama yuk aktivitasnya. Nah, aktivitas hari ini adalah aktivitas yang istimewa karena aktivitas ini bisa dibuat untuk kelas kecil maupun yang kelas besar. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah 1 lembar kertas berwarna putih, kalau bisa kertasnya ini yang agak tebal ya, yang agak keras. Kemudian kita butuh 1 batang tusuk gigi, 1 biji sedotan aqua atau sedotan air mineral, kemudian spidol warna merah, pensil, spidol warna hitam, gunting, untuk alatnya gunting, selotip, lem yang kuat, uhu atau lem lain yang kuat, dan penggaris. Langkah yang pertama sebelum kita membuat, kita ambil kertas yang berwarna putih tadi, kemudian kita ukur seperti ini, kita membuat jaring-jaring kubus ya. Ini jaraknya 6 cm, atau kalian kalau mau buat lebih besar boleh sampai 10 cm nggak masalah ya, berapapun yang kalian mau. Kebetulan kakak menyiapkannya 5 cm ya, ini hanya 5 cm. Kalau kalian sudah membuat ini jaring-jaring kubusnya, kemudian kalian bisa buat kotak yang lain ya, bujur sangkar yang lain. Bujur sangkar ini fungsinya nanti untuk menutup kubus yang akan kita buat. Nah, ukurannya seperti ini. Kalau yang tadi kotak yang di sini 5 cm, kalau yang ini 5 cm lebih 2 atau 3 mili begitu ya adik-adik ya. Jadi jangan pas 5 cm, lebihkan sedikit. Setelah itu ukur ke depan, ke samping-sampingnya ini 1 cm semua. Nah, kalau sudah selesai, sekarang kita mau gunting semuanya ini. Nah, setelah digunting hasilnya seperti ini ya, seperti tanda tambah, dan tadi tutupnya digunting seperti ini. Kemudian ketika Kak Bimbing menggunting yang sebelah sini, ada sisa kotak seperti ini. Kak Bimbing ambil 2, Kak Bimbing sisihkan karena ini nanti akan kita pakai juga. Untuk yang ini Kak Bimbing mau ajari cara kalian mengguntingnya ya. Kan tadi ada kotak kecil-kecilnya ini. Nah, ini gunting salah satu saja. Jadi kalau misalnya digunting yang sebelah sini begini, yang sebelah sini juga guntingnya begitu. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita putar. Sama, yang sebelah sini juga gunting seperti tadi. Kemudian yang sini. Oke, sudah mengerti? Kalau sudah, kita mau tekuk ini. Tekuk garisnya sesuai dengan garis yang ada. Nah, kalau sudah, sekarang kita mau lipat yang bagian ini. Tadi yang bagian terpotong, lipat sesuai garis kecil ini. Begini, ini ya. Setelah selesai melipat semuanya, sekarang kita mau memberi warna pada kertas-kertas ini. Warnanya sesuai bendera Indonesia ya. Dan kita ambil setengahnya, separuh dari kertas ini. Tadi kan ukurannya 5 cm, berarti separuhnya 2 cm. Kalau kalian ambil 6 cm, berarti separuhnya 3 cm. Begitu ya, ambil setengahnya. Nah,
Kalau sudah 2,5 ini kalian boleh garis supaya kalian tahu tengahnya di mana. Kemudian diwarna dengan spidol merah. Putih. Nah, kalau sudah seperti ini ya bentuknya, yang 3 kotak ini disisakan tidak di warna merah seperti ini. Merah, putih, yang bawah juga merah dan putih. 2 bujur sangkar tadi, ini juga merah dan putih. Dan ini yang sudah dilipat, begini, lipatannya tadi jangan ikut diwarnai ya, hanya ininya saja, juga merah dan putih. Kalau semua sudah jadi, sekarang kita mau rekatkan ini. Yang ujung ini sama ini dan ini, diberi lem semua. Setelah dilem dan direkatkan, hasilnya seperti ini. Nih, hasilnya seperti ini ya. Nah, yang berikutnya kita mau ambil tadi sedotan tadi dan tusuk gigi. Tusuk giginya kalau ujungnya lancip digunting dulu ya. Nih, seperti ini karena tadi punya Kak Pimpin ujung-ujungnya lancip. Jadi Kak Pimpin gunting supaya tidak lancip lagi. Kalau sudah, sedotan ini kalian potong ujungnya kira-kira 1 cm atau setengah cm. Nah, seperti ini. Kecil begini. Oke. Kalau sudah, masukkan tusuk giginya tadi ke dalam sedotan yang ini. Kalau sudah dimasukkan, ambil lem. Nah, dilem seperti ini supaya merekat, supaya nggak lari-lari lagi ya. Oke, yang ini disingkirkan dulu. Nah, berikutnya kita mau buat bendera kecil yang bisa ditempelkan nanti di ujungnya tusuk gigi ini ya. Benderanya kecil aja. Ukurannya terserah kalian mau berapa. Kalau Kak Pimpin kira-kira ambilnya ini 2 cm ya. 2,5-an gitu. Nah, ini 2,5, ini 2 cm. Ambil tengahnya. Dan warnai dengan merah yang satunya. Kalau selesai begini, kita dapat bendera kecilnya dan kita akan tempel. Tempelnya bukan yang ada di sedotan ini ya, tapi di sini. Nah, tadi kan ada kotak-kotak yang kosong ini. 2 kotak yang kanan dan kiri ini kita akan menuliskan. Yang di sini kita mau menuliskan apa cita-cita kita, apa cita-cita adik-adik. Kemudian tulisannya berikan juga tekad kalian bahwa cita-cita kalian itu bisa berguna untuk bangsa dan negara. Sedangkan yang di sebelah sini tuliskan doa kalian untuk bangsa dan negara Indonesia. Kita kerjakan ya. Nah, Kak Pimpin sudah selesai menulis yang tadi Kak Pimpin sarankan kepada adik-adik. Yang sebelah sini Kak Pimpin tuliskan ini tekad Kak Pimpin. Kemudian yang sebelah sini Kak Pimpin tuliskan doa Kak Pimpin untuk negeri ini. Dan Kak Pimpin hias. Kemudian yang bagian tengah juga Kak Pimpin hias. Nanti kalian boleh hias terserah suka-suka kalian ya. Nah, bendera kecil yang tadi kita buat akan kita letakkan di tengah-tengahnya begini. Kita lem ya. Nah, tadi kan sudah diisi dengan doa dan tekad. Nah, akan kita tutup dengan kertas yang merah putih ini tadi. Kemudian cara menutupnya adalah kertas yang merah ini ujungnya taruh di sebelah sini, kemudian diberi selotip. Tempelkan begini ya.
Kemudian untuk yang sebelah sini, selotipnya di bagian sebelah kiri. Nah, tempelkan, direkatkan juga begini. Kalau sudah, tutupkan. Nah, sekarang kita akan tekuk semua ini ke atas. Begini ya. Ambil tutup yang tadi dan kita tutupkan ini. Seperti ini. Sudah? Nah, kalau sudah, ketika kalian nanti akan membukanya, nah, jadi begini. Ditutup lagi begini. Ini namanya Explosion Box Hari Kemerdekaan Indonesia. Untuk yang bagian masih putih-putih seperti ini, kalian boleh hias itu di rumah. Kak Mimi sudah bikin lagi yang besar di rumah. Nah, seperti ini Kak Mimi hias. Ya. Boleh seperti itu ya. Kalian hias sendiri sesuka kalian, mana yang baik menurut kalian. Adik-adik, ini aktivitasnya tadi yang sudah dibuat Kak Ping Ping. Bagus ya, ini box yang spesial. Ada cita-cita kita di dalamnya dan juga ada doa kita untuk bangsa kita tercinta. Kalau dibuka, teneneneng, wah ini ya, lihat ya. Ada benderanya, ada cita-cita kita di dalamnya. Termasuk tadi yang besar. Wah, lihat ini ya. Bagus ya, jangan lupa kalau sudah buat aktivitasnya boleh divideoin, boleh juga difoto, kirimkan ke kakak-kakak yang ada di sekolah minggu. Yang ingat ya, mari kita terus mencintai bangsa kita yang tercinta ini ya. Oke, sekolah minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa minggu depan tetap di jam 8 kita ibadah online dan hati kita tetap persembahkan untuk Tuhan ya di dalam ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Yuk kita sama-sama ngomong merdeka. Ya Tuhan memberkati. Ya Tuhan memberkati.